Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM S1S12227. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming Python. Nah, ini part 2-nya. Nah, jadi pembahasan kita pada video kali ini itu yang pertama ada Introduction to OOP Motivation. Nah, yang dimana kita itu akan membahas kode yang lebih modular dan mudah dikelola menggunakan program berdasarkan objek dari dunia nyata. Kemudian ada classes dan objek. Nah, kelas itu adalah template untuk membuat objek, sedangkan objek itu adalah instansi dari kelas dengan atribut dan metode. Lalu ada operator overloading. Nah, operator ini itu operator untuk mendefinisikan ulang operator seperti plus untuk digunakan dengan cara khusus dari objek kelas tertentu. Kemudian ada inheritance, maksudnya iterator for class, yang dimana iterator itu adalah objek yang memungkinkan kita untuk mengakses elemen dari koleksi satu persatu. Kemudian ada inheritance atau pewarisan, yang dimana ada kelas anak yang mewarisi atribut dan metode dari kelas induk yang memungkinkan kode dapat digunakan kembali. Kemudian ada abstract class, yang dimana itu kelas yang tidak dapat diinstansi dan biasanya digunakan sebagai kelas dasar. Kemudian ada namespace, yang ini itu adalah cara Python mengelola nama variabel, ada names lokal, global, dan mungkin. Kemudian ada shallow deep loop copying, yang dimana shallow itu merupakan salinan objek dengan referensi jaringan asli, sedangkan deep copying itu adalah salinan objek beserta elemen-elemen di dalamnya tanpa referensi ke elemen asli. Nah, kemudian di sini introduction, di sini kita buka yang terjemahannya saja. Nah, yang pertama itu ada apa itu pengolahan berorientasi objek atau OOP. Nah, jadi ini itu adalah pendekatan untuk memudahkan hal-hal yang ada di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungan antara hal-hal tersebut, misalnya pada siswa dan guru, perusahaan, dan karyawan. Nah, dengan kata lain, OOP itu memudahkan entitas sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan di antara mereka. Lalu mengapa OOP diperlukan? Nah, jadi OOP itu bertujuan untuk memberikan kualitas pada pengalaman perangkat lunak, nah yang dimana itu kemampuan beradaptasi. Jadi kode besar dapat mudah diadaptasi untuk menggunakan perubahan baru, kemudian bisa digunakan kembali basis kode bersama. Nah, selanjutnya bagaimana OOP itu dapat mencapai tujuan ini? Nah, jadi enkapsulasi dengan mengikat data dan metode bersama dan serta membatasi aksesnya dari luar. Lalu modalitas komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi fungsional yang berbeda. Kemudian abstraksi, menyediakan antarmuka sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, dan juga membuatnya mudah dipahami dan digunakan oleh orang lain, misalnya di kelas abstrak. Oke, selanjutnya software development. Nah, jadi pemrograman perangkat lunak yang pertama itu ada desain, yang dimana kita merancang arsitektur perangkat lunak. Kemudian ada implementation atau implementasi, dimana kita menulis kode berdasarkan desain. Kemudian ada testing dan juga debugging. Di sini dibagi menjadi 3, yakni top down itu menggunakan staging, bottom up menggunakan unit testing dan juga debugger, menggunakan breakpoints dan juga print statement. Nah, di sini ada contohnya if name dengan main. Nah, jadi dalam Python kode ini tuh bisa digunakan untuk memastikan bahwa bagian tertentu dari kode ini itu hanya dieksekusi ketika state dijalankan langsung, bukan ketika diimpor sebagai modul. Oke, kita coba pengimplementasiannya. Nah, misalkan kita tulis def main, kita print misalkan halo, saya Devira. Nah, kemudian kita gunakan fungsinya
if name sama dengan tulis name, kemudian kita print, kita panggil fungsinya, kita coba jalankan. Kita lihat, oh ini kurang satu teman-temannya, kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini, halo saya Givira. Nah, begini. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional itu dari bentuk di atas itu akan hanya dieksekusi. Jadi fungsi itu hanya akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul tersebut, tetapi tidak ketika modul diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Jadi ini tuh bisa jalan ketika kita menariknya itu di modul yang sama, kita eksekusi langsung pada modul di sini, bukan diimpor. Oke. Nah, kemudian di sini class definition. Nah, jadi kelas itu berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, kelas itu terdiri dari dua komponen berikut. Yang pertama ada metode atau fungsi anggota. Lalu kemudian ada atribut yang dimana itu ada anggota data, ada field dan juga variabel instance. Nah, sebuah kelas itu harus menyediakan yang pertama itu enkapsulasi yang dimana anggota datanya itu tidak bersifat publik. Kemudian ada pemeriksaan kesalahan untuk kodenya. Kemudian kode itu untuk menguji metode kelas. Nah, di sini ada contoh kelas dan objek. Nah, jadi kelas itu adalah cetak biru untuk membuat objek itu blue screen. Nah, kelas itu mengikat data dan metode bersama-sama. Yang dimana itu di sini ada fungsi init itu adalah konstruktor yang dipanggil saat sebuah objek diinstansi. Nah, Python itu tidak mendukung kontrol akses formal. Python juga itu menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Itu ada nama anggota yang bisa dilindungi yang diawali dengan satu garis bawah seperti ini. Kemudian nama anggota yang di privat itu diawali dengan dua garis bawah seperti ini, ganda. Nah, di sini ada contohnya, kita coba buat. Misalkan di sini kita buat kelas namanya person. Kemudian kita gunakan konstruktor initnya. Kita masukkan di sini tuh kita gunakan self. Kemudian name-nya nilai defaultnya itu none. Kemudian ada parameter age, nilai defaultnya juga none. Kemudian ada gender. Nah, di sini juga none, nilai defaultnya. Kemudian kita masukkan di sini untuk self. Nah, ini tuh kita itu protected atau non public dengan satu underscore. Kemudian self.h-nya sama dengan age, ini sama dengan yang di atas. Nah, yang terakhir ini tuh gendernya itu kita privat dengan menggunakan underscore ganda atau kita gunakan dua underscore. Nah, di sini kita gunakan metode get attribute yang kita panggil default itu self. Kemudian misalkan kita print nama saya, kita panggil name. Kita copy. Misalkan umur saya, di sini kita itu age. Nah, kemudian di sini jenis kelamin saya, masih kita panggil gender. Kemudian kita lakukan set attribute. Nah, di sini self, kemudian parameter itu random, ada age dan juga gender. Nah, kita
sini. Nah, kemudian sini dapat objeknya. P1 sama dengan person. Lokasinya misalkan kita masukkan Divira 19 perempuan. Kemudian kita panggil dengan get atribut. Kemudian sini sama dengan set atribut, misalkan kita masukkan Zahra 20. Kemudian buat objek kedua itu kedua get atribut. Nah, di sini misalkan kedua gender, misalkan kita udah lihat lagi. Kemudian kedua name kita ganti dari luar. Kemudian kedua age kita ganti jadi 25. Nah, kita masukkan get atribut, kemudian kita print. Ini klaim saya adalah, masih kita gunakan gender. Nah, kita coba jalankan. Kalau di sini kita lihat dulu. Oh, di sini kita salah. Titiknya kita ganti underscore. Kita coba jalankan. Nah, jadi di sini misalkan nama saya Divira, umur saya 19. Terus jenis kelamin saya itu perempuan. Kemudian yang kedua itu tadi itu di sini kita ganti di sini yang set atribut. Nama saya Zahra, umur saya 20 dan juga jenis kelamin saya perempuan. Nah, tapi ketika kita gunakan di sini itu nama saya Nun, kemudian umur saya Nun, jenis kelamin saya Nun. Kemudian di sini nama saya Nur, umur saya 25, sedangkan jenis kelaminnya Nur. Sedangkan jenis kelaminnya itu Nun, atau di sini tuh dimasukkan tuh nilai defaultnya. Kemudian di sini tuh jenis kelamin itu adalah laki-laki. Kita print yang ininya, yang bagian sini. Nah, oke. Lanjut lagi. Nah, di sini materi selanjutnya itu ada operator overloading. Nah, jadi operator overloading itu mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang didefinisikan pengguna. Operator standar misalkan plus itu memberikan fungsionalitas yang berbeda tergantung pada operan-operannya. Nah, misalkan kita coba kita hapus, misalkan kita print 2 plus 3, kemudian kita print 2, 3 plus 4, 5. Kemudian A-nya itu sama dengan 2,3, 4,5. Kemudian B-nya itu sama dengan 7,8 dan juga 10/11. Kemudian C itu sama dengan A ditambah dengan B. Kemudian ketika kita print C, kita akan juga kita tambahkan print Divira ditambah dengan Zahra. Ini itu untuk string. Kita coba jalankan. Nah, jadi yang tadi itu 2 ditambah 3 itu 5, kemudian 2, kemudian di sini itu untuk yang list. Tempatnya itu 2, 3, 4, 5, jadi digabung. Kemudian di sini A-nya itu 2, 3, 4, 5, sedangkan B-nya 7, 8, 10, 11. Nah, ketika kita print C yang merupakan A ditambah dengan B, tampilannya itu 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Nah, jadi ini tuh untuk list. Kemudian kita menggunakan operator plus itu untuk
string. Jadi ini Gevira Zahra, taparan itu seperti ini, Gevira Zahra, jadi digabung. Nah, oke. Yang selanjutnya di sini tuh operator. Nah, operator overloading true specially named method. Jadi operator operator overloading itu adalah cara di mana perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru dengan menggunakan metode yang dinamai khusus. Nah, sebagai contoh itu ada operator plus yang dapat diubah perilakunya dengan mengimplementasikan metode bernama add. Nah, selain operator, fungsi dan operator seperti string foo juga bisa diubah perilakunya untuk sebuah objek dengan mengimplementasikan metode foo string. Sebagai contoh lain, kelas yang didefinisikan pengguna foo bisa diperlakukan sebagai variabel ball dengan mengimplementasikan metode foo ball. Nah, kemudian jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang didefinisikan pengguna, sintaks standar yang bergantung pada metode itu akan menimbulkan pengecualian. Sebagai contoh A plus B, yang dimana akan menimbulkan kesalahan jika tidak didefinisikan. Nah, di sini ada tabel. Nah, tabel di sini itu adalah daftar metode khusus atau special method atau standard methods dalam Python yang dipetakan ke operator atau fungsi umum. Nah, metode khusus ini tuh memungkinkan kustomisasi atau customisasi perilaku operator untuk kelas yang kita buat. Nah, misalkan contohnya di sini tuh command sintaksnya itu adalah A plus B, sedangkan special methodnya itu A add dan juga atau direct-nya. Nah, jadi jika kita ingin mendefinisikan perilaku penjumlahan untuk objek dari kelas A, kita harus mendefinisikan dulu metode add. Kita coba. Nah, misalkan di sini kita hapus dulu. Misalkan kita buat kelas yang namanya itu point. Kemudian gunakan konstruktornya init dan kita di sini gunakan self saja, kemudian ada x dan juga y, kemudian self.x sama dengan x dan self.y sama dengan y. Kemudian di sini kita gunakan fungsi add-nya, self tidak lupa dan juga other. Kemudian return point self.x plus other.x dan juga self.y plus other.y. Nah, kita buat objeknya misalkan P1 itu sama dengan, kita panggil kelasnya point itu 12, kemudian P2 nya itu misalkan 34, kemudian untuk P3 nya itu sama dengan P1 kita tambahkan dengan P2, kemudian kita print P3 nya. Kita coba jalankan. Oke, kita lihat dulu. Nah, oke, kita tambahkan dulu lagi di sini def kemudian sini kita return f point self.x dan juga self.y. Nah,
saya tutup. Nah oke, kita coba jalankan. Nah di sini tampilannya itu poin 4 dan juga 6, jadi seperti ini. Jadi di sini P1 tambah P2, jadi 1 tambah 3 itu 4, dan juga 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Nah untuk contohnya seperti itu. Nah lalu kemudian selanjutnya di sini itu ada contoh untuk operator overloading untuk vektor kelas. Nah jadi operator overloading untuk kelas vektor. Nah di sini ada codingannya, kita coba buat. Ini kita hapus dulu. Misalkan di sini kita buat kelas namanya itu vektor. Udah kelas. Ini itu vektor. Nah kemudian def konstruktornya tidak lupa akan self dan juga d. Self sama dengan 0 plus d. Kemudian def when self kita return when self dot code. Kemudian def set item. Nanti kita dulu ini self j. Kemudian sini item self hot j. Kemudian def set item self j dan file. Kemudian self code j sama dengan file. Kemudian def net self index sama dengan other. Untuk sini ada if masalah self ada, kemudian if dan self tidak kemudian ada, maka sini price value error dan dimension mas agree. Kemudian result sama dengan vektor dan self. For j in range when self result j sama dengan self j plus meta j itu result f egi self other return self other def name self return self sama def other. Kemudian def str self itu plus str self dot code. Pas sini nah ini untuk agar buffernya itu tidak diambil jadi satu def satu. Terus nah kita jalankan dulu. Setelah kita lihat siapa error string neutral terus ini kita pakai code, jangan lupa. Ini saya kemudian sini sama dengan vektor 5 ini sama dengan
5 juga kita copy, D sama dengan vektor 5 dan D sama dengan VL. Kemudian print F tapi A dimension sini kita dengan B, kemudian 2 sama dengan 3 dan juga B 3 sama dengan 2, D sama dengan A plus B, kemudian kita print total sama dengan 0. Kita copy dan print else. Vektor has zero length. Kita coba jalankan dulu, kita lihat. Nah, di sini outputnya itu seperti ini. A dimension 5, B dimension 5, kemudian tujuhnya itu 0, 3, 2, dan the vector has not. Nah, di sini the vector has zero length. Nah, jadi kita buka dulu penjelasannya. Nah, jadi implied method itu ada beberapa operator yang memiliki definisi default yang disediakan oleh Python. Dalam ketiadaan metode khusus dan ada beberapa operator yang definisinya itu berasal dari yang lain. Misalnya metode bool yang mendukung sintaks if memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. Namun jika metode lain didefinisikan, maka bool atau foo itu dipresentasikan secara default sebagai true untuk instance dengan panjang yang tidak nol. Kemudian di sini tuh ada iterator untuk kelas. Jadi di sini tuh iterator for a class. Nah, iterator untuk sebuah kelas itu memberikan satu perilaku kunci. Ia mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen berikutnya dari koleksi. Jika ada atau menemukan pengecualian, stop iteration itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Ada dua cara untuk mengimplementasikan sebuah iterator. Nah, yang pertama itu menggunakan sintaks generator, next dan juga iter, dan juga dengan mendefinisikan metode len dan get item untuk kelas yang ditentukan pengguna. Contohnya itu seperti membuat iterator kelas menggunakan sintaksis generator. Nah, kita coba di sini. Kita hapus lagi yang ini. Nah, di sini kelas-kelasnya itu namanya sequence iterator. Nah, ya, ini solve sequence. Nah, solve dot sequence sama dengan sequence. Ya, solve dot underscore call sama dengan ini 1. Next, solve terus sama dengan 1. Kemudian if solve dot underscore call kurang dari dan solve sequence. Nah, disitu return solve sequence. Harus try start iteration. Ya, kita solve di sini kecil, kemudian di sini hitung solve. Dan itu sama dengan belakang kan 9 1 9 2 3 5. Berarti in kita panggil data, kita print. Kita jalankan. Bukan juga tambah sakit ya.
hasilnya itu 789, 2, 3, 5 sesuai dengan data ini. Nah oke, kita lihat lagi. Nah di situ membuat iterator kelas menggunakan fungsi len dan get item. Jadi kita akan membuat iterator kelas dengan menggunakan fungsi len dan juga get item. Nah sini tuh mengimplementasikan kembali fungsi range pada Python. Dapat menjalankan pengulangan for menggunakan range. Nah kita coba. Kan kelasnya itu range def ini self start, kemudian start dari menu dan juga step dengan 1, kemudian if step sama dengan 0. Nah price value 2, step cannot be 0, kemudian if stop is 1. Nah stop sama dengan 0, start solve sama dengan max 0, start dikurang start plus step dikurang 1. Kita kontrol X dan solve dan start sama dengan start solve dan step sama dengan step deadline solve range kemudian get item. Sama dengan solve equals depth dan sama dengan range 8 sampai 40. Oke, sama dengan udah. Sama dengan range 8 140. Kemudian gampang. Nah tampilannya sama ya. Jadi length of air itu sama dengan 27, kemudian system element of air sama dengan 83, kemudian 8, 13, 18, 23 dan seterusnya hingga 138. Nah oke, kita lanjut lagi. Nah materi selanjutnya itu adalah warisan atau inheritance. Nah jadi cara alami untuk mengorganisir berbagai komponen struktural dari paket perangkat lunak adalah dengan hierarki. Nah, fungsi abstrak yang mirip dikelompokkan bersama dengan tingkat demi tingkat. Abstraksi bergerak dari spesifik ke lebih umum saat kita naik ke hierarki.
Pewarisan memungkinkan pembuatan kelas baru atau kelas turunan atau anak kelas berdasarkan kelas yang sudah ada, kelas dasar atau induk kelas sebagai titik awal. Kelas turunan dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan memberikan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Kelas turunan juga dapat memperluas kelas induknya dengan menyediakan metode-metode baru. Nah, di sini sudah ada contoh gambaran konsep dari hierarki kelas atau kelas hierarki atau inheritance atau pewarisan. Nah, jadi elemen-elemen utama yang diilustrasikan di sini itu adalah general. Dari umum, kelas yang paling umum itu berada di puncak hierarki. Sedangkan kemudian parent atau kelas induk di sini tuh kelas yang mewarisi sifat dari kelas di atasnya. Kemudian ada kelas child atau kelas anak. Nah, yang dimana kelas child atau kelas anak di sini itu yang akan mewarisi kelas sifat dari kelas induk dan lebih spesifik. Kemudian ada base class, yaitu kelas dasar, yang dimana itu kelas paling umum yang diwarisi oleh kelas-kelas lain. Kemudian spesifik, yang dimana kelas paling spesifik di dasar hierarki. Nah, di sini contoh hierarki tipe pengecualian type Python. Kita lihat. Nah, Python hierarchy of exception types. Nah, jadi ini tuh hierarki jenis pengecualian dalam Python. Nah, di sini tuh sudah ada gambar yang menunjukkan sebagian hierarki jenis pengecualian atau exception types di Python. Hierarki ini diatur dari kelas pengecualian paling umum, yaitu base exception, ke pengecualian yang lebih spesifik. Exception class adalah kelas utama yang mewarisi dari base exception. Nah, jadi exception itu adalah kelas utama yang mewarisi dari base exception dari pengecualian lain seperti value error, kemudian ada lookup error, dan juga arithmetic error adalah subkelas dari exception. Nah, struktur hierarkis ini tuh membantu dalam penanganan pengecualian yang lebih spesifik dalam pemrograman Python dengan menggunakan pewarisan dari kelas induk ke kelas anak. Nah, oke. Nah, di sini ada contoh kelas kartu kredit. Oke, kita coba buat. Oke, kita buat. Nah, jadi di sini kita buat kelas yang namanya itu credit card. Kemudian kita buatkan def. Kita gunakan konstruktor ini. Kemudian di sini karena itu self. Kemudian ada customer. Kemudian ada bank, ada account, dan juga ada limit. Kemudian kita buat self dan customer sama dengan customer. Kemudian self, kemudian ada self underscore bank sama dengan bank. Kemudian self dot account sama dengan account. Kemudian self dot underscore limit sama dengan limit. Kemudian self dot underscore balance sama dengan low. Nah, kita buat lagi def get customer. Kita ambil self, kemudian sini kita hitung self dot underscore customer. Kemudian def get account self, kita hitung self underscore account, ada di sini account. Nah, kemudian def get limit self, kita hitung self
balance, solve, return, solve, balance. Kemudian sini kita buat if price plus solve balance lebih besar dari solve limit. Nah, return false, else solve balance itu sama dengan price, return true. Def melakukan pembayaran, make payment, solve juga amount, balance sama dengan amount. Nah, kemudian sini if dan sama dengan underscore money, tulis wallet sama dengan uang halal. Kemudian wallet masih oke, kita panggil credit card. Yang akan masukkan dan Riviera, kemudian California savings, kemudian 5391 0175 96 532. Kita copy, kita pindahkan sini, kita ganti Zahra Federal 3500, kemudian itu finance. Kita buat file email 117 wallet now chart form. Kita copy di sini karena file kita file, kemudian 4C English 3 link plus sama dengan wallet C dan transfer customer. Ini kita copy saja. Kita ganti di sini jadi bank, di sini klik bank, kemudian account limit balance, tulis balance. Lalu balance sheet get balance lebih besar dari 100, wallet sheet make payment 100, link balance sama dengan secret balance. Kemudian kita print nah oke, kita coba jalankan. Di sini kita lupa positif kedua, kita coba jalankan. Nah oke, di sini customer Riviera, kemudian banknya itu yang pertama itu California Savings. Nah ini untuk akunnya, akun banknya, kemudian limitnya itu 2.500, balance-nya itu 136 dan new balance-nya itu 36. Kemudian di sini Zahra, customer Zahra 3.500, 272, 172 dan 72. Kemudian di sini customernya itu Nur, banknya itu California Finance, di sini account limitnya itu 500, balance-nya itu 408 dan juga new balance-nya ada 308, 108, 108 dan juga 8. Nah, oke.
Nah, jadi di sini tuh memiliki fungsi untuk membuat akun baru untuk pelanggan dan juga, nah kita lihat sini. Nah, jadi ini itu fungsinya itu untuk membuat akun baru untuk pelanggan, memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan, pengeluaran bisa ditagihkan ke kartu, pengguna bisa melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu, dan juga untuk pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Nah, oke, selanjutnya di sini itu ada kelas warisan predatory credit card. Nah, oke, di sini ada, kita coba kodingannya. Ini kita hapus saja dulu. Oke, kita coba. Nah, jadi di sini ada kelas namanya itu predatory credit card. Predatory credit card. Credit card. Kemudian kita buka dev. Ini sales, ada customer, ada bank, ada account-nya, kemudian ini dan juga app-nya. Nah, kemudian sini kita buat menambahkan fungsi super ini. Nah, untuk ini next traffic, ini kita masuk ke app ini. Kemudian solve, ini kemudian APR. Kemudian kita buat lagi dev, charge, solve, price, kemudian success, super, charge, price, if not success, solve dot underscore balance plus sama dengan 5. Kemudian return sukses. Kemudian dev, process, done, solve, balance, belum sampai 0, memory, faktor sama dengan all, 1, resolve, underscore, APR, 1, 14, solve, balance, kali sama dengan memory, faktor, PTC sama dengan kemudian first bank, kemudian seribu 0.08,5 PTC charge 2000 available balance BCC get balance. Kemudian kita copy di sini, kita ganti PCC process loan balance after purchasing get balance. Ini kita coba jalankan. Membuka
Oke, kita jalankan. Nah, di sini tampil available balance-nya itu 5 dan juga available balance asset position-nya itu 5,033 dan seterusnya. Nah, jadi di sini itu gambar ini itu merupakan diagram kelas yang menunjukkan hubungan antara kelas credit card dan juga kelas predatory card. Nah, yang dimana kelasnya itu credit card, fields-nya itu atau atributnya itu ada customer, bank, account, balance, dan juga limit. Kemudian behaviors atau metodenya itu ada get customer, get bank, get account, make payment amount, get balance, get limit, dan juga charge atau price. Nah, kemudian di sini itu kelasnya itu ada predatory credit card, kemudian fields-nya itu ada APR, kemudian behaviorsnya itu atau metodenya itu ada process loan dan juga ada check atau price. Nah, metode itu dimodifikasi dari kelas induk credit card. Nah, kemudian di sini kelas anak ini itu kelas anak ini itu mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru dan juga memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut $5 jika pengisiannya itu ditolak, dan juga memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan mengenakan bunga pada saldo yang terlambat bayar. Nah, jadi gambar ini itu menunjukkan bagaimana kelas predatory credit card mewarisi atribut dan metode dari kelas credit card serta menambahkan atau memodifikasi perilaku tertentu. Nah, oke, selanjutnya di sini tuh contoh pewarisan lainnya. Nah, di sini kita coba buat. Nah, jadi di sini tadi itu kita tidak hapus. Nah, kita tetap menambahkan di sini yang tadi ini tuh kita menambahkan kelas credit card. Kemudian ini tuh merupakan kelas induknya. Kemudian di sini kelas anaknya di sini tuh ini kelas predatory credit card. Nah, ini. Oke, kita hapus. Kemudian kita buat yang ini. Nah, di sini itu namanya itu. Nah, di sini kita buat kelas namanya itu progression. Def init self start sama dengan 0. Kemudian self ada sama dengan start. Kemudian di sini salah ya, itu def advance self. Kemudian self kanan plus sama dengan 1. Kemudian def next self. Kita buat if else if self underscore current itu is 0. Nah, di sini tuh price stop iteration. Kemudian else answer sama dengan self current self advance return answer. Kemudian def enter self return self. Kemudian def print progression self and kita print join str next self kemudian press and kemudian sini itu progression. Kemudian seperti
Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, outputnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kelas dasar itu menghasilkan urutan yang umum. Kelas ini itu menggunakan sintaks generator next dan juga iter untuk menyediakan kemampuan iterasi. Nah, di sini tuh 3 kelas turunan baru dibuat untuk memperluas kemampuan kelas dasar ini. Nah, ini tuh diagram visual. Kita buka di sini. Nah, ini tuh diagram visual menunjukkan hierarki kelas, yang dimana kelas dasar itu adalah progression. Nah, 3 kelas turunan dari progression itu ada arithmetic progression, ada geometric progression, dan juga ada Fibonacci progression. Nah, di sini untuk kodikan arithmetic, geometrik, dan juga di sini untuk Fibonacci. Nah, oke, kita coba. Yang pertama itu kita coba di sini itu kelas arithmetic. Ini itu kelas anaknya. Kelas arithmetic progression. Kemudian deh ini self increment sama dengan 2, start dengan 0. Kemudian super ini start dengan self increment sama dengan increment. Kemudian kita buat def advance self kemudian A sama dengan kita arithmetic progression, kemudian A dot print progression. Kita jalankan dulu, kita lihat. Progression by syntax. Oh, di sini kelasnya huruf besar, ada huruf kecil. Kita coba jalankan lagi. Di sini Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, oke, sini 0, 2, 4. Kita hapus dulu untuk yang di sini tadi. Nah, kita hapus ini, kita jalankan lagi. Yang tampil aritmatik mulai dari 0,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, jadi setiap kelas anak itu memodifikasi kelas dasar dari konstruktor init dan juga memodifikasi metode advance. Nah, ini untuk geometri dan ini juga untuk Fibonacci. Nah, selanjutnya di sini itu adalah kelas abstrak. Jadi kelas abstrak itu dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain. Kelas abstrak biasa itu adalah kelas yang mengandung satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak memiliki implementasi. Kelas abstrak tidak dapat diinstansi. Kelas ini tuh membutuhkan subkelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasi. Kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan AP sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Kemudian Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan abstrak base class yang dapat diwarisi oleh kelas anak lainnya. Nah, oke, di sini sudah ada contohnya. Oke, kita coba buat. Kita hapus dulu. Nah, oke, di sini sudah ada contohnya. Nah, jadi di sini kita coba buat. ABC import ABC ABS touch method. Terus itu animal ABC, kemudian def move self, kemudian def class kemudian animal def self ini saya bisa berjalan bentar lagi. Kemudian kelasnya animal call kemudian ada kelas animal tempat mungkin ada kelas malam animal kedua saya bisa malam kemudian sama dengan human live. Di sini snap. Nah, oke, kita lupa tambahkan di sini. Nah, kemudian jadi abstrak method itu mewajibkan untuk mendefinisikan ulang metode kelas anak. Kita coba jalankan.
Nah, jadi teman-teman begini, saya bisa jalan berlari, I can crawl, I can run, dan juga saya bisa mengaum. Nah, jadi di sini itu animal itu adalah kelas abstrak yang mewarisi dari kelas ABC. Kelas abstrak ini itu dapat diinstansiasi secara langsung dan digunakan sebagai template untuk kelas-kelas turunan. Kemudian di sini tuh ada metodenya itu abstrak. Jadi move itu adalah metode abstrak yang didekorasi dengan ini abstrak method. Nah, ini tuh berarti setiap kelas turunan dari animal harus mengimplementasikan metode move, kelas turunannya, metode move. Nah, kelas turunan itu ada human, snake, dog, lion. Ini tuh kelas turunan dari animal dan masing-masing mengimplementasikan metode move dengan cara yang berbeda, instansi dan pemanggilan metode. Nah, objek dari kelas human, snake, dog, dan lion itu dibuat dengan metode move. Masing-masing dipanggil untuk menghasilkan output sesuai dengan implementasi metode move di masing-masing kelas di masing-masing kelas. Nah, oke. Nah, ini mirror ini contoh dua yang satu-satunya. Nah, oke, selanjutnya di sini itu nah, di sini namespace dan juga orientasi objek. Nah, jadi namespace atau ruang nama kelas itu mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung dalam tubuh definisi kelas. Nah, di sini gambar ini itu mengilustrasikan konsep pemrograman berorientasi objek dalam sebuah contoh tentang kartu kredit. Gambar di sini itu terbagi menjadi dua bagian. Menjadi tiga bagian. Yang pertama untuk terbagi menjadi tiga bagian ya. Nah, untuk yang gambar A di sini itu menunjukkan kumpulan fungsi atau metode yang mungkin dimiliki oleh kelas kredit. Ada init, get customer, get bank, dan seterusnya. Kemudian untuk yang B di sini tuh contoh instansiasi sebuah objek dari kelas predatory credit card dengan nilai-nilai atribut tertentu. Nah, seperti misalkan ada di sini ini preset. Nah, di sini itu untuk gambar dari sini itu contoh sebuah objek dari kelas predatory credit card dengan nilai atribut. Nah, kemudian di sini gambar kedua itu ruang nama kelas dari kartu kredit predator. Ini customer media charge. Nah, kemudian di sini yang ketiga sini itu menggambarkan struktur objek predatory credit card dengan atribut-atribut seperti customer, bank, account, balance, ini dan juga APR atau tingkat suku bunga tahunan. Nah, jadi gambar ini itu menjelaskan konsep namespace dan juga pada tingkat kelas dan tingkat objek. Bagian atasnya itu menunjukkan namespace kelas kredit card dan daftar metode. Bagian bawah menunjukkan namespace instansi untuk sebuah objek predatory credit card dengan nilai-nilai atributnya. Nah, kemudian di sini ada shallow dan juga deep copying. Nah, di sini jadi metode berbeda untuk menyalin data. Ada alias, ada shell copy. Di sini shell copy. Kita buka bahasa Inggrisnya. Nah, di sini itu ada alias, ada shell copy dan juga deep copy. Nah, gambar di sini itu mengilustrasikan konsep alias atau referensi ganda dalam pemrograman, di mana dua variabel itu ada one toss dan juga pellet yang mengacu pada satu objek data yang sama, yaitu sebuah daftar atau list dengan tiga komponen warna, yaitu ada merah, hijau, dan juga biru. Daftar warna tersebut memiliki nilai-nilai RGB-nya. Di sini misalkan ada 249, 124, 43, kemudian di sini rate-nya itu ada 169, 163, dan juga 52. Nah, kedua variabel one-tones dan pellet ini memiliki referensi yang sama ke daftar dengan panah yang mengarah ke objek list di tengah. Nah, pernyataan pellet sama dengan one-tones ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut sebenarnya adalah alias atau referensi yang berbeda ke objek data yang mana. Nah, konsekuensinya jika salah satu variabel pellet atau one-tones dimodifikasi, perubahan akan terlihat pada variabel lainnya karena keduanya itu mengacu ke lokasi memori yang sama untuk objek data tersebut. Nah, di sini selanjutnya. Nah, jadi gambar di sini itu menjelaskan konsep shell copy dalam pemrograman, khususnya dalam konteks daftar list yang berisi objek warna. Pada
Bagian warm tones-nya di sini itu terdapat dua variabel warm tones dan juga palette yang masing-masing mengacu pada daftar warna yang terpisah. Daftar warm tones memiliki nilai RGB-nya itu 249, 124, dan juga 43. Sedangkan palette awalnya memiliki nilai yang sama. Pernyataan palette list warm tones. Nah, ini itu membuat salinan dangkal dari daftar warm tones ke palette. Ini berarti bahwa palette sekarang mengacu pada daftar warna yang berbeda dari warm tones, tetapi elemen-elemen di dalamnya itu masih mengacu pada objek warna yang sama. Nah, implikasi dari salinan dangkal dijelaskan dalam 3 poin berikut. Kita dapat menambahkan atau menghapus elemen dari palette karena tanpa mempengaruhi warm tones karena mereka adalah daftar yang terpisah. Namun jika kita mengubah nilai dari instan warna dalam palette, perubahan tersebut juga akan terlihat pada warm tones. Ini karena kedua daftar masih mengacu pada objek warna yang sama secara tidak langsung. Nah, meskipun palette dan warm tones adalah daftar yang berbeda, terdapat pengalihan tidak langsung, indirect aliasing, di mana palette null dan warm tones null adalah alias untuk objek warna yang sama, dan seterusnya untuk elemen lainnya. Nah, untuk yang gambar ini itu menjelaskan konsep deep copy dalam pemrograman, khususnya dalam konteks list yang berisi objek pada warna. Nah, jadi pernyataan di sini terdapat dua variabel, warm tones dan juga di sini itu ada palette yang masing-masing mengacu pada daftar warna terpisah dengan nilai RGB yang sama. Nah, di sini sama. Nah, pernyataan palette deep copy warm tones itu membuat salinan dalam atau deep copy dari daftar warm tones ke palette. Ini berarti bahwa palette sekarang mengacu pada salinan lengkap yang terpisah dari warm tone, termasuk salinan setiap objek berwarna di dalamnya. Nah, untuk analisis itu, untuk implikasinya itu dijelaskan di 3 poin ini. Dalam salinan deep copy, salinan baru atau palette itu mereferensikan salinan tersendiri dari objek-objek yang direferensikan oleh versi aslinya atau warm tones. Nah, salinan itu dalam menciptakan lokasi memori yang terpisah untuk kedua salinan daftar warna, warm tones dan palette. Nah, kedua salinan warm tones dan juga palette itu dapat dimodifikasi secara independen tanpa saling mempengaruhi karena mereka itu memiliki lokasi memori yang terpisah dan juga objek warna yang berbeda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.